Di chapter sebelumnya, situasi kritis menimpa Yun dan Leo yang terkepung oleh bos penjahat bertentakel duri hijau. Namun di detik-detik terakhir, Si Chen datang dengan ledakan stellar layup yang dahsyat. Dengan mata merah menyala, Si Chen bersumpah akan menghabisi mereka semua dengan cepat. Dan sekarang, mari kita lanjut ke chapter 34. Cerita dimulai dengan adegan pengeroyokan yang kejam di masa lalu. Si Chen yang saat itu masih lemah, terkapar tak berdaya di tanah sembari dipukuli habis-habisan oleh preman suruhan. Pria berambut oranye yang memimpin pengeroyokan itu berteriak dengan penuh kebencian. Masih tidak kapok juga, dasar parasit tak berguna. Tanpa rasa ampun, bos berambut oranye itu memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Si Chen lebih kejam lagi. Si Chen hanya bisa mendekap kepalanya erat-erat di tanah, menahan rasa sakit yang luar biasa tanpa bisa melawan balik sedikit pun. Di tengah siksaan tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari kejauhan. Muncul sosok Xiao Yun kecil dengan mata yang berlinang air mata namun memancarkan keberanian besar. Sambil gemetaran memegang sebuah pipa besi, dia mengacungkannya ke arah para preman dan berteriak, "Hihei, Parenti, le pascon kakaku." Mendengar gertakan itu, pria berambut oranye langsung menoleh dengan tatapan meremehkan sekaligus sinis. Dia mengejek keberanian bocah perempuan tersebut. "Oh, parasit kecil ingin menyelamatkan kakaknya ya?" Melihat preman itu mulai mengalihkan fokus dan berjalan mendekati adiknya, Si Chen yang masih terkapar langsung panik setengah mati. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha menggapai tanah sambil berteriak histeris, "Jangan dekati dia! Kau berjanji tidak menyentuh Xiao Yun." Sambil memamerkan senyum seringai yang sangat menjijikkan, pria berambut oranye itu dengan santai menjawab bahwa dia tidak peduli sama sekali dengan komitmennya. Dia membalas, "Terus kenapa? Aku cuma mengingkari janjiku." Kilas balik ini ditutup dengan ekspresi wajah sang preman yang tertawa lepas layaknya psikopat maniak. Dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar, dia berseru puas bahwa hari ini dia akan mengajari sepupunya itu sebuah pelajaran yang sangat berharga, karena menurutnya Xiao Yun sendiri yang, ketika situasi terasa mustahil untuk dilawan, sebuah insting bertahan hidup yang liar meledak di dalam diri Si Chen. Tangannya yang berlumuran debu tiba-tiba meraih sebuah batu bata kokoh yang tergeletak di lantai gudang. Tanpa membuang waktu, Si Chen langsung menghantamkan batu bata tersebut tepat ke wajah preman bertubuh besar yang sedang mendudukinya. Hantaman yang begitu keras membuat batu bata itu hancur berkeping-keping dan seketika meremukkan pertahanan lawan. Preman bertubuh besar itu langsung terlempar jatuh ke belakang dengan sangat mengenaskan. Kejadian yang begitu cepat ini membuat bos berambut oranye dan anak buahnya yang lain langsung terbelalak kaget. Tidak menyangka mangsa mereka bisa melawan balik sekejam itu. Sambil menggenggam sisa pecahan batu bata, Si Chen bangkit berdiri dengan napas terengah-engah dan tatapan yang sangat menyeramkan. Dengan penuh amarah dia berteriak, "Kau!" Tanpa memedulikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Si Chen langsung berlari kencang menerobos anak buah preman lainnya demi bisa mengincar sang bos berambut oranye yang berniat menyakiti adiknya. Dengan mata yang mulai memancarkan kilatan merah mengerikan, Si Chen berteriak dengan penuh dendam, "Beraninya kau!" Melihat Si Chen yang menerjang maju seperti monster kesurupan, nyali bos berambut oranye itu langsung ciut seketika. Ekspresi wajahnya yang semula penuh kesombongan berubah total menjadi kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Sambil berteriak histeris, "Mengingkari perkataanmu!" Si Chen melompat dan menghantamkan batu bata di tangannya tepat ke arah wajah si bos berambut oranye dengan kekuatan penuh. Akibat serangan fatal tersebut, si bos langsung terpental jauh dan berguling-guling di tanah gersang sambil menjerit kesakitan. Kilas balik kelam ini berakhir dengan memperlihatkan si bos berambut oranye terkapar tak berdaya di tanah dengan wajah yang bersimbah darah segar. Sambil menangis ketakutan dan menahan sakit yang luar biasa, dia berteriak histeris ke arah Si Chen dan Xiao Yun. "Psikopat! Kau psikopat!" Sementara itu,
Si Chen hanya berdiri diam menjaga adiknya dengan napas memburu seolah siap menghabisi siapa saja yang berani mendekat. Alur cerita kini berpindah kembali ke masa sekarang, menyambung ingatan masa lalu dengan realita yang dihadapi si Chen saat ini. Sambil berdiri tegap membelakangi Xiao Yun, si Chen mengucapkan kata-kata penenang yang persis seperti dulu. Xiao Yun, jangan takut. Tetap di belakangku. Dengan sorot mata merah yang tajam dan dingin, si Chen menatap lurus ke arah gerombolan musuh yang mengepung mereka. Dia menegaskan dengan penuh percaya diri, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat. Di depan mereka, 3 orang awakener penjahat langsung merangsek maju secara bersamaan. Salah satunya diselimuti aliran listrik kuning berderit, sementara yang lain menggunakan senjata petir biru dan akar-akar tanaman magis di bagian belakang. Melihat ancaman supernatural tersebut, Xiao Yun yang sedang memeluk hewan peliharaan putihnya langsung panik dan berteriak cemas. Dalam hatinya dia sangat ketakutan, tapi mereka semua awakener. Dan mereka semua seperti orang gila. Tidak mungkin kakak bisa mengalahkan orang seperti mereka. Awakener berpakaian tudung abu-abu yang memiliki kekuatan petir memimpin serangan paling depan dengan wajah penuh amarah dan seringai meremehkan. Sambil melayangkan tinju berbalut listrik kuning, dia berteriak, "Bocah brengsek! Kau pikir kau bisa apa hah?" Tanpa perlu bersusah payah menghindari atau mengeluarkan jurus rumit, si Chen langsung melayangkan satu pukulan lurus yang sangat cepat dan telak. Pukulan tersebut langsung menghantam wajah si penjahat berlistrik hingga menciptakan gelombang kejut besar, menghancurkan energinya, dan membuat darah segar menyembur keluar seketika. Menyaksikan kekuatan kakaknya yang sekarang sudah jauh melampaui akal sehat, Xiao Yun langsung terbelalak kaget setengah mati dengan mulut ternganga, tidak menyangka bahwa kakaknya bisa menumbangkan seorang awakener hanya dengan satu kali pukul. Belum sempat kepanikan Xiao Yun mereda, musuh kedua dengan penutup kepala biru langsung melompat tinggi ke udara. Sambil mengacungkan belati petir biru dengan kedua tangannya, dia menukik tajam untuk menebas si Chen dari atas. Tanpa menggeser posisinya sedikit pun, si Chen dengan sangat tenang mengangkat satu tangan dan langsung mencengkeram pergelangan tangan musuh tersebut di udara. Serangan belati petir itu terhenti total tanpa menyentuh tubuh si Chen sama sekali. Sambil tetap mencengkeram erat tangan musuh yang menggantung, si Chen dengan mata merahnya yang menyala melayangkan tendangan melingkar yang sangat keras tepat ke arah wajah penjahat tersebut. Hantaman hebat itu seketika menghancurkan wajah sang musuh hingga darah dan gigi berhamburan. Tubuh awakener kedua tersebut langsung melesat jatuh dan menghantam tumpukan kotak serta tempat sampah di gang dengan sangat keras, membuatnya langsung tidak sadarkan diri dalam kondisi bersimbah darah. Melihat dua rekannya tumbang dalam sekejap, musuh terakhir yang berada di belakang langsung melepaskan kemampuan magisnya. Seutas akar raksasa berwarna hitam legam dengan duri-duri tajam dan aura hijau pekat melesat cepat mengincar si Chen. Tanpa menoleh penuh, si Chen hanya sedikit memiringkan kepalanya dengan ekspresi dingin yang sangat santai. Akar berduri raksasa itu pun melesat lewat begitu saja, hanya beberapa sentimeter di samping wajahnya tanpa berhasil menggoresnya sedikit pun. Akar magis yang meleset tersebut terus melaju kencang hingga menghantam dan menjebol dinding keramik bangunan di sekitarnya hingga hancur berkeping-keping. Penjahat terakhir, seorang pria tua berambut putih dengan urat-urat kemarahan yang mencuat di wajahnya, langsung berteriak histeris penuh amarah sambil mengendalikan sisa kekuatannya, "Kau itu cuma bocah ingusan!" Dengan sisa kekuatannya, pria tua berambut putih itu berteriak histeris penuh amarah sambil mengendalikan akar berduri hitam berselimut aura hijau. "Aku akan menusuk-nusuk badanmu sampai dipenuhi lubang." Menghadapi ancaman tersebut, si Chen tidak bergeming sedikit pun. Sepasang matanya yang berwarna merah menyala menatap tajam ke arah musuh dengan ekspresi yang sangat dingin dan mematikan. Saat akar-akar berduri tajam itu melesat cepat mengepungnya dari berbagai arah, si Chen melompat dan meliuk di udara dengan sangat lincah. Dia bahkan menggunakan satu tangannya untuk bertumpu pada salah satu akar pohon magis tersebut, demi melontarkan tubuhnya maju ke depan. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, si Chen melesat melewati celah-celah akar berduri. Bayangan tubuhnya bergerak begitu cepat dalam posisi siap menyerang,
langsung memperpendek jarak dengan targetnya. Pria tua itu terkejut setengah mati saat melihat Si Chen tiba-tiba sudah melayang di udara tepat di hadapannya. Dengan wajah yang tegang dan keringat dingin yang mengucur, dia berteriak panik, "Tidak mungkin! Pergerakan macam apa itu?" Di saat yang kritis itu, Xiao Yun yang menyaksikan dari belakang mendadak teringat sesuatu. Dengan mata terbelalak tidak percaya, dia bergumam dalam hati bahwa kakaknya berhasil mendapatkan peringkat pertama dan menjadi juara di ujian Universitas Awakener. Sebelum pria tua itu sempat mengantisipasi, Si Chen yang matanya terus menyala merah sudah melayangkan sebuah pukulan mentah berkekuatan penuh. Tinju raksasanya melesat cepat, menciptakan efek visual tekanan angin yang dahsyat langsung ke arah wajah musuhnya. Xiao Yun menegaskan dalam benaknya bahwa kakaknya adalah seorang Awakener yang sangat kuat. Tepat setelah itu, tinju keras Si Chen menghantam telak wajah pria tua tersebut hingga membuat darah segar serta giginya berhamburan, menyudahi perlawanan sang musuh sepenuhnya. Pukulan mentah dari Si Chen mendarat dengan sangat telak hingga menciptakan efek hantaman yang luar biasa kuat di udara. Tubuh pria tua itu langsung terpental jatuh ke belakang dengan posisi terbalik akibat saking kerasnya dorongan angin serangan tersebut. Tubuh sang penjahat melesat tak terkendali hingga menabrak dinding gang dengan sangat keras, memicu ledakan puing-puing reruntuhan di titik benturan. Setelah debu runtuhan sedikit menipis, tampak pria tua itu terkapar di tanah dalam kondisi bersimbah darah di bagian wajahnya dan sama sekali tidak bergerak. Si Chen hanya berdiri tegak di dekatnya, menatap dingin hasil serangannya. Dua rekan penjahat lainnya juga bernasib sama buruknya. Satu orang tergeletak pingsan di tumpukan kotak sampah dengan wajah hancur. Sementara satu orang lagi menyandarkan tubuhnya yang berlumuran darah ke dinding gang tanpa daya. Sambil melirik ke arah belakang, Si Chen berbicara kepada adiknya yang masih berdiri terpaku di ujung gang. "Xiao Yun, bawa Leo pulang dulu." Dengan ekspresi yang mulai tenang namun tatapan matanya tetap tajam, Si Chen menambahkan, "Aku akan membawa mereka ke pasukan penjaga, setelah itu aku akan langsung pulang." Masih dengan raut wajah kaget dan gugup, Xiao Yun yang sedang menggendong erat makhluk putih kecil bernama Leo langsung mengangguk patuh sambil menjawab, "Oke, baik." Di bawah sunyinya malam, pria tua berambut putih itu perlahan-lahan mulai tersadar dari pingsannya sambil mengerang kesakitan karena luka parah di wajahnya. Saat membuka mata, ia sangat terkejut mendapati dirinya dan kedua anak buahnya sudah dalam posisi duduk terikat erat menggunakan tali tambang pada sebuah tiang beton di area terbuka. Menyadari situasi mereka, salah satu komplotannya berteriak panik, "Kak, kami ada di mana? Kenapa kau membawa kami ke sini?" Sementara yang satunya lagi merintih kesakitan sambil mengeluhkan kepalanya yang sangat pusing. Di hadapan mereka, Si Chen berdiri tegak dengan tatapan mata merahnya yang dingin. Tanpa basa-basi, ia langsung mengintimidasi, "Kalian dari Black Mountain Society kan? Black Mountain hanya akan bergerak jika dibayar. Jadi beritahu aku, siapa yang mendanaimu?" Bukannya takut, pria tua itu malah tertawa meremehkan. Dengan wajah bersimbah darah, ia menantang balik Si Chen dan menegaskan bahwa ia tahu mereka bekerja demi uang, serta mengancam posisi seseorang bernama Black Ye jika sampai ia melapor. Melihat musuhnya keras kepala dan enggan bekerja sama, aura kegelapan berwarna hitam keunguan dengan kilatan hijau langsung meledak dan menyelimuti tubuh Si Chen. Dengan mata yang menyala tajam di balik kabut energi yang mengerikan, Si Chen memberikan peringatan terakhirnya dengan nada yang sangat mengintimidasi. "Kau tidak mau buka mulut ya?" Proses perpindahan kelas telah selesai sepenuhnya, mengubah penampilan Si Chen menjadi sangat mengintimidasi. Statusnya kini terungkap sebagai LV25 Si Chen dengan kelas khusus bernama White Illusionist. Tubuhnya diselimuti jubah besar yang robek-robek serta dikelilingi oleh pancaran energi magis berwarna merah muda dan hitam yang pekat. Kelas ini termasuk ke dalam jenis Flora Mage, yang memiliki statistik kekuatan sangat tinggi dengan rating bintang 5 hampir di seluruh aspeknya, strength, speed, stamina, elemental power, luck, dan spirit. Di balik kelas ini, terdapat sosok bayangan besar menyerupai pohon tua dengan mata tunggal yang bersinar merah, dikenal sebagai Nether Spirit Illusionist. Daftar kemampuan,
Skill, Wright Illusionist. Skill 1, Dark Spirit Domain. Selama jiwanya tetap ada, ilusionis bisa sepenuhnya mengontrol lingkungan sekitarnya. Skill 2, Nether Mirage. Skill ilusi yang bisa menyebabkan musuh mengalami delusi, dan bisa membuat mereka berhalusinasi. Skill 3, Shadow World Boundary. Menyerap spirit energi di sekitar untuk mempercepat memulihkan vitality. Dan itulah akhir dari chapter 34. Dengan bangkitnya kekuatan Wright Illusionist, si Chen tampaknya gak butuh waktu lama buat bikin komplotan penjahat ini menyesal seumur hidup. Kira-kira, ilusi mengerikan apa yang bakal ditunjukkan si Chen di chapter selanjutnya? Dan siapa sebenarnya dalang di balik Black Mountain Society? Jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kelanjutan cerita seru ini. Sampai jumpa di video berikutnya.